yang diberkati oleh Ustaz Munindra. Semoga kita diberi kesehatan, diberi keberkahan, kemudahan untuk mengikuti kajian kali ini. Itu aja. Sekali lagi, makasih banyak sudah mau datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita mungkin bisa langsung dimulai. Terima kasih juga kepada Ketua Ikatan Alumni 838611 Bapak Parana Sribi sudah berkenan hadir. Kepada beliau ini sebuah kehormatan buat kami, dan maaf kita membahas masalah beda agama ya, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, lanjut. Ustaz Munindra akan menyampaikan tausiahnya pada beliau. Silahkan. Kopi aja. Ada fotokopi mau? Ya, baik. Karena izin ya, Nak. Lanjut ya. Mana Bang Rudinya, mana Bang Rudi? Oh, ya, kan papanya. Sebentar ya, kita nunggu Pak Ketua dulu ya. Pak Ketua kesini apa dia nggak ikutan? Oke, baik. Ya, mohon izin Pak Ketua, Pak Rudi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Iluni 111 Bang Rudi, yang kita hormati Erna dan Mas Dani ya, selaku Sohibul Bait acara kita pada hari ini, dan seluruh teman-teman yang sudah hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian kita melalui media Zoom ya. Ada Rini dan Antok di rumah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas izinnya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dipilih oleh Allah dari sekian banyak alumni 111 yang bisa berkumpul menghabiskan waktunya pagi ini untuk hal-hal yang insya Allah diridhoi oleh Allah ya, yaitu berkumpul di majelis ilmu yang Rasulullah membahasakan majelis ini dengan taman-taman surganya Allah ya. Kita bersyukur banget nih ya, ini nikmat loh bisa kumpul di majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau Allah nggak izinin ada aja tuh halangannya gitu ya. Kalau Allah nggak izinin ada aja halangannya, dan kalau Allah izinin biarpun kita tinggalnya di Kelapa Gading nyampe ya kan, walaupun kita tinggal di Tajur insya Allah nyampe, apalagi Bang Jun ya nyampe banget gitu.
ya kan? Jadi yakinkan gitu ya bahwa kehadiran kita hari ini benar-benar atas izin dari Allah. Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan, artinya keluar dari rumah nih, ya, dan itu hukum asalnya belajar. Jadi hukum asal belajar tuh kita yang nyamperin ilmu, gitu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya meniti jalannya Allah gunakan kata salaka. Jadi man salaka, barang siapa yang meniti jalan. Dan makna salaka beda dengan makna safar ya. Beda juga dengan makna masya yang artinya sama-sama jalan. Masya kan jalan nih. Makanya ada kata tamasya dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab yang artinya jalan. Masya dengan safar itu perjalanan yang suasananya asik, enjoy gitu. Ya, kita bawa kerupuk, bawa kopi, ada air panas di mobil. Nah, itu tamasya. Kalau salaka itu berjalan untuk menuntut ilmu dengan situasi yang nggak nyaman. Contoh nih, hari Sabtu, jam segini, kerja libur. Enaknya kan selonjoran. Iya, enaknya selonjoran, kopi, pisang goreng 2 deh, udah sedap banget tuh. Nah, kita mesti ninggalin itu tuh. Kita tinggalkan itu untuk menuntut ilmu. Itu salahkah namanya. Jadi jalannya dengan niat yang kuat pengen belajar. Meskipun ngelihat di map, wah tol merah nih, panjang banget, jalan. Nyampe tuh kalau orang salahkah gitu. Nah, kalau begitu mental kita dalam menuntut ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah akan gampangin jalan dinda menuju surganya Allah. Iya, digampangin. Kenapa digampangin? Masa sih cuma gara-gara duduk di majelis ilmu kita jadi gampang masuk surga? Hadisnya lanjut nih. Ya, hadisnya belum selesai. Hadisnya berlanjut karena orang yang berkumpul di majelis ilmu seperti kita hari ini itu akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, pertanda malaikat ridho terhadap mereka. Jadi Bang Kelik mau ngerasain apa enggak, Bang Kelik ini lagi dipeluk sama malaikat Jibril ya. Iya, kita mau ngerasa atau enggak, sadar atau tidak, kita lagi dinaungi oleh sayap malaikat Jibril, petanda malaikat ridho. Kalau malaikat Jibril aja ridho, kira-kira Allah ridho nggak? Ridho. Kalau Allah udah ridho, ya udah please welcome, silakan masuk surganya Allah. Kan gitu kan? Yang tadi Irma bilang tuh, yang penting kita ridho dulu sama Allah, nanti Allah ridho sama kita. Kan yang bikin masuk surga bukan pahala kita, tapi keriduan Allah. Kan gitu kan ayatnya kan nih? Ya ayuhan lazi, gimana bunyi ayat? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila robiki, pulanglah, kembalilah kamu kepada Robmu rodiyatam mardiyah, yang ridho. Gitu ya. Jadi malaikat ridho. Terus apa lagi? Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi serta ikan yang ada di air semuanya akan memohonkan istighfar, ampunan buat Fitri, buat Ibu, buat Anita, buat kita semua nih. Begitu kita mulai dengan Bismillah, langsung tuh bulan, bintang, matahari, ikan semuanya beristighfar. Ya Allah, tolong ampuni semua dosa-dosa Anita, ampunin semua dosa-dosa Bang Amir, Bang Junet, semuanya itu mintain. Dan yang memintakan ampun adalah makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat seperti kita. Kira-kira tokcer nggak tuh? Tokcer lah, itu yang kenapa Rasul katakan duduk di majelis ilmu itu shortcut untuk bisa masuk ke surganya Allah. Maka beruntunglah nih orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti segala sunah-sunahnya sampai hari kiamat nanti. Teman-teman, mari sama-sama kita awali silaturahim kita di rumah Erna hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa sebelum mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan
dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan jika pagi ini ada sahabat-sahabat kita, Bang Junet, ya keluarga kita, guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka dan yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Ada Prasti yang lagi sakit, ya kan? Siapa lagi? Teman kita yang sedang sakit. Yayan Mulyana ya. Oh, Mbak Yayan sakit. Lestari ini, Rini. Oh iya, anaknya Mbak Rini ya. Dan siapapun yang kita nggak tahu dan sedang sakit hari ini, semoga Allah berikan taufik kepada mereka dan yang merawatnya untuk sabar dan ridho atas takdir ini. Semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya supaya pada saat sehat nanti mereka bukan hanya sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buat dari kesabaran saat ini. Yang sedang di perjalanan, semoga Allah selamatkan, Allah lancarkan, Allah bahagiakan perjalanannya. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Yang sedang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Untuk kita semua, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci Allah. Bisa berhaji, bisa berumroh dengan mabrur dan mabrurah, bareng-bareng dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin shalihan. Al-Fatihah. Amin. Ya, makasih teman-teman semua ya. Ya, kita mulai kajian kita hari ini yang judulnya Rahasia Perintah Takwa. Ya, rahasia di balik perintah takwa. Yaitu perintah yang sering banget kita dengar, sangat familiar ya kalimat ini ya. Contohnya, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. Apal nih, apa sih? Apal, nah. Bunyinya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Nah, apa kan? Terus kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rahasia di balik perintah takwa. Perintah takwa yang pertama ada di surat berapa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 183. Sama itu aja. Perintahnya apa perintahnya? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi Allah wajibin kita puasa. Sebagaimana Allah perintahkan juga berpuasa kepada orang-orang sebelum kita. Jadi zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim, ya itu udah puasa juga tuh dengan syariat masing-masing. Apa tujuan Allah mewajibkan kita saum di Ramadan nanti? Supaya jadi orang takwa. Kan gitu kan? La'allakum tattaqun. Jadi kita disuruh puasa supaya ujungnya, goalsnya itu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Nah, ini ayat udah sering kita baca. Dan ketika kita baca ya udah segitu aja. Oh, jadi orang takwa ya. Kan gitu, sekedar takwa tapi belum kita dalamin nih, nah. Kita belum dalamin takwa itu apa sih? Atau di surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Silakan dibuka. Apa tuh? Agar saya belajar الذي جعل لكم الأرض
Ayat 21. Ya Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi qablakum la'allakum tattaqun. Artinya apa Bang? Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengeksakkan Tuhanmu. Oh, itu yang ada intinya ya, yang ada tafsirnya ya, yang terjemahnya aja. Yang terjemahnya aja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, gitu ya. Wahai manusia, kalau manusia itu kan banyak banget ya, termasuk orang Nepal, orang Burundi, masuk. Jadi kalau terlalu luas gitu, kita kecilin. Wahai manusianya kita kecilin, maka siapa manusianya? Wahai alumni 111, gitu. Jadi lebih mengerucut ke kita. Setelah alumni 111, kita kecilin lagi. Wahai Telik, wahai Mirdas, wahai Mirza, wahai Dinda, siapapun yang baca ayat ini ayat buat kita. Wahai Irma, kata Allah, sembahlah Robmu, beribadalah kepada Robmu, disuruh sholat, disuruh puasa dan sebagainya, kan gitu ya. Ya ayuhan nasu budu, beribadalah kamu kepada Robmu, Robbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tadi disuruh puasa biar jadi orang yang bertakwa, disuruh beribadah juga supaya jadi orang yang bertakwa. Tuh. Jelas ya. Jadi tujuan akhir kita puasa nanti di Ramadan supaya kita jadi orang bertakwa. Tujuan Allah perintahkan kita beribadah tadi Al-Baqarah 21 sama supaya kita jadi orang yang bertakwa. Ini kan berarti bertakwa ini ada something gitu. Padahal kan puasa 30 hari segitu lama, ujung-ujungnya supaya jadi orang takwa. Ibadah juga sehari 5 kali minimal kita sholat, ya kan? Ujung-ujungnya supaya kita jadi orang takwa. Kita sering dengar kata takwa, tapi mungkin jarang diantara kita yang memahami apa sih takwa itu. Yang Allah maksudnya apa takwa ini? Yang selama ini kita pahami apa, Dinda? Takwa itu apa, Dinda? Orang bertakwa itu orang gimana sih, Dinda? Menurut Dinda nih. Jangan versi takwanya, jangan versi pemulung ya. Kalau versi pemulung di Bintaro tuh takwa tuh apa yang geletak dia bawa. Wah, taspa tuh nih. Wah, itu lengket, meleng. Takwanya orang pemulung gitu. Nah, ini bukan itu. Gimana dia? Menjalankan syariat dan beribadah kepada Allah. Yul, apa Yul? Takwa yang Yuli tahu selama ini apa sih definisinya? Seperti meyakini bahwa Allah melihat kita. Meyakini bahwa Allah melihat kita. Bukan, Mbak Anita? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kan kalau selama ini di sekolah dulu kita belajar takwa itu menjalankan segala perintah, meninggalkan semua larangan, kan gitu ya dulu waktu sekolah tuh. Padahal definisi atau ciri-ciri orang bertakwa itu dirinci sama Allah dalam Quran, ya kan? Oke, kita lihat yuk, apa sih yang dimaksud bertakwa ini nih kata Allah agar kamu jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang kayak gimana sih, Yul? Lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga berarti, ayat 133, 134. Supaya jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu gimana sih? Kan gitu pertanyaannya kan? Kaum bertakwa itu Imran 133 sampai 134. Ibu boleh baca? Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, stop. 133-nya
ya kan? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Jadi kalau untuk minta ampun disuruh buru-buru kata Allah. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang surga selebar itu, selega itu hanya di set up oleh Allah khusus buat orang yang bertakwa, khusus buat orang yang berhasil melewati rangkaian ibadah bulan Ramadan, khusus buat orang yang rajin beribadah, gitu. Ya. Jelas ya? Jelas nggak teman-teman nih? Jadi ulang orang surga yang luas banget itu nanti hanya disiapkan buat siapa? Orang yang bertakwa. Kan 1, 3, 3 tuh. Nah, orang bertakwa itu yang gimana sih? 1, 3, 4-nya, Fit. 1, 3, 4 dia baca, Fit. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sendiri, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Makasih Fit ya. Lihat nih. Surga itu hanya disiapin sama Allah buat orang bertakwa. Orang bertakwa tuh modelnya kayak apa sih? Ya, kalau dulu kita belajar orang bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, tapi di ayat ini jelas-jelas Allah sampaikan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu ada 3. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu punya hobi. Hobinya itu punya semangat berbagi, baik tanggal muda maupun tanggal tua. Baik bonus cair maupun bonus nggak cair. Baik ada gaji ke-13 maupun cuma sampai gaji 12. Orang bertakwa selalu punya semangat untuk berbagi. Allah lihat bahasanya ya. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di saat kantongnya tebal maupun di saat kantongnya lagi tipis. Kan gitu. Allah bicara nominalnya nggak di ayat ini? Enggak. Yang Allah bicarakan semangat berbagi. Mau tanggal muda, tanggal tua. Semangatnya yang Allah tekankan. Jadi orang bertakwa itu punya semangat selalu berbagi. Kalau tanggal muda, kira-kira kita bisa berbagi dengan jumlah yang besar atau yang kecil? Yang gedean. Baru banget gajian tanggal 25. 26 klik datang. Mak, masjid rumah gue mau sumbangan, mau bangun lantai 2. Iya. Gue 10 sak deh. Ada ya, Mak. Baru terima gaji, 10 sak. Bulan depan datang tanggal 24. Gajian besok. Ya, lu datang tanggal segini nih. Ceban aja ya. Kalau besok udah gajian nih. Gak masalah dengan cebannya itu. Karena yang Allah bilang, orang bertakwa itu selalu punya semangat berbagi di waktu lapang maupun sempit. Jadi Allah nggak bicara nominal, tapi bicara spirit berbaginya. Jelas ya? Nggak punya duit, nggak apa-apa nggak punya duit. Sorry, gue nggak pegang duit banget hari ini. Gue doain mudah-mudahan masjid itu cepat jadi. Tetap tuh berbagi semangat. Iya kan? Tetap bersedekah. Atau senyum. Jangan dicemberutin. Iya, jadi kalau klik datang lagi senyumin aja. Ini gue kasih senyum ya. Ya jelas ya. Jadi orang bertakwa itu punya spirit berbagi. Yang kedua, wal kaziminal ghaizo, itu bahasa Qur'annya. Kalau pakai bahasa 3 raksanya, orang bertakwa itu orang yang sumbunya panjang. Bahasa 3 raksa. Jadi nggak gampang emosi, nggak gampang marah gitu, nggak gampang kepancing. Jadi kalau ada hal-hal yang menstimulus dia buat marah, dia punya rem pakem banget, nyantai aja gitu. Ya, nggak gampang marah. Tapi kalau orang yang nggak bertakwa, diliatin kucing aja bisa marah nih. Jadi kesel nih, kucing lihat dia. Ini lagi kucing. Apa sih lo ngeliatin gue? Kucingnya dimarahin. Kalau orang nggak punya ketakwaan, kucing bisa jadi ladang dosa. Jadi orang bertakwa itu nggak gampang emosi. Susah apa gampang nih? Nggak gampang emosi. Susah.
Iya. Aduh, sen kiri belok kanan tuh nafsuin banget. Ajay may ibu. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu kan emosi. Susah tuh nggak keluar kata-kata suci kalau ketemu yang model begitu. Kita mau maju, ada jalanan yang kecil di belakang masuk. Kan nyebelin banget dong. Itu kalau kita nggak takwa, itu tangan kita keluar begini bang. Iya, terus ngomong lagi. Tapi kalau orang bertakwa, sumbunya panjang banget. Jadi mau dikilik kayak apapun dia nggak marah gitu. Panjang, lama, meledaknya lama. Bahkan bantet tuh petasan. Nggak jadi meledak. Iya, orang bertakwa tuh susah banget untuk bisa marah. Dan ini nggak gampang. Oke. Yang ketiga, orang bertakwa itu kata Allah wal afina anin nas. Orang yang gampang aja maafin orang. Anita maafin gue ya soal kemarin. Lo belum minta maaf udah gue maafin dah. Gitu Anita. Yuli baru ngomong, Nita, udah gue maafin. Padahal dia bukan minta maaf. Saking Anitanya orang bertakwa, jadi asal orang ngomong ke dia langsung udah gue maafin. Jadi orang bertakwa tuh orang yang gampang aja. Gue mau pinjam duit dimaafin katanya. Udah jelas ya. Jadi kalau kita simpulin nih, berbagi di saat punya duit atau duit lagi cekak, itu kan gak gampang ya. Terus sumbunya panjang, gak gampang emosi, dan gampang aja maafin orang. Itu kalau kita simpulkan, itu orang apa sih yang bilang? Orang apa? Iya, itu kan sifatnya orang bertakwa. Kalau orang bertakwa punya sifat seperti itu, berarti orangnya sabar tuh. Jadi orang bertakwa itu orang yang sabar banget. Tuh. Orang minta sumbangan tanggal 24, kita gajian 25. Kalau nggak sabar, lu datang tanggal segini, lik. Kayak nggak tahu PNS aja lo, kan gitu. Iya kan? Iya makanya. Iya. Orang bertakwa itu nggak pakai tanggal gitu. Selain duitnya ada terus, nggak ada duit pun dia tetap berbagi semangat, dia berbagi senyum. Jadi nggak cuma lo datang tanggal segini, udah begitu nggak ngasih duit, disuruh pulang lagi, nggak disuruh masuk lagi, kata Irma udah jangan tanggal segini gitu. Tapi kan dikasih rendang. Dikasih rendang. Jadi kesimpulannya orang yang bertakwa, yang kalau sebutkan ciri-cirinya di sini, kesimpulannya adalah orang-orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Orang bertakwa itu orang yang sabar banget gitu. Dan untuk mencetak jadi orang-orang yang sabar, salah satu pabrik yang Allah buat untuk menghasilkan orang-orang yang sabar tadi adalah pabrik yang bernama Proyek Ramadan. Kamu semua wajib masuk training Ramadan 1 bulan, kata Allah, keluar takwa antum, kata Allah gitu. La'allakum tattaqun. Jadi sebentar lagi nih kita ketemu Ramadan nih. Itu cara Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang sabar. Prosesnya dengan takwa dulu. Oh gitu, Ndra? Coba deh. Begitu di Ramadan, kita pengen ngegibah nih. Masih jam 9 pagi. Lo tahu nggak? Baru ngomong, lo tahu nggak? Biasanya apa yang kita ingetin? Puasa. Jangan gibah. Ya, udah nafsu nih pengen ngomong nih. Kan nggak enak banget ya. Itu udah pengen ngomong, ditahan. Jangan, iya. Udah jam 9, ntar aja di maghrib. Itu kan sabar nggak begitu tuh? Sabar. Kita baru mau marah. Lagi puasa, jangan marah. Iya kan? Jangan bohong. Itu tuh nahan nafsu semua tuh. Nah, Ramadan itu selama 1 bulan penuh kita disuruh nahan amarah kita. Makanya kata Allah, Ramadan itu agar kamu jadi orang yang bertakwa. Bertakwa ujung-ujungnya sahabat aja pasti. Jelas tuh ya?
Sama, kita disuruh sholat juga supaya kita jadi orang yang bertakwa tadi kata Allah. Ya ayuhan nasuh budu, wahai manusia beribadahlah kamu, ya nasuh budu robbakum kepada Rabbmu, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kita disuruh sholat ternyata supaya jadi orang takwa juga. Terus dari mana nyambungnya? Sholat sama jadi orang bertakwa dan orang sabar. Nyambungnya di mana tuh? Setiap kali kita sholat, wajib nggak baca Fatihah? Wajib. Yang lainnya sunnah tuh. Ya, surat pendek sunnah. Baca Subhana Rabbiyal A'la sunnah. Ya kan? Yang wajib adalah Al-Fatihah. Jadi 17 kali tuh minimal kalau kita sholat fardunya benar, 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Setiap baca surat Al-Fatihah kelewatan nggak ayat yang kedua? Kebaca nggak? Kebaca maksudnya kita lewatin tuh kan? Maksudnya kita baca, kebaca gitu. Oh kelewatan sih jadi salah pengertiannya. Setiap kita baca surat Al-Fatihah, ayat yang kedua pasti kita baca. Harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna besarnya apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita paham artinya, udah sabar nih nggak kira-kira kita. Alhamdulillah. Bener ini kalau teman-teman udah sering ikut kajian di Bukopin atau di kelas 11, ini udah sering banget di materi ini. Dan materi ini emang harus kita ulang-ulang supaya keinstall bener-bener ke dalam otak kita gitu. Ya, penting banget materi ini. Ya, kita ulang terus sampai benar-benar install masuk ke dalam otak kita. Kalau dia udah masuk ke otak kita, anytime kita baca ini itu langsung adem ke semuanya. Beneran. Asalkan kita bacanya melibatkan hati kita, pakai iman bacanya, jangan pakai mulut doang. Apa sih maknanya? Segala puji bagi Allah. Segala puji. Ya. Bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Ada kata Rob di sini. Apa dia Rob? Mulai hari ini jangan diartiin Tuhan lagi. Allah. Jangan. Iya, Allah, tapi Rob, kata Rob dalam Al-Quran, kalau teman-teman ketemu sama Quran-Quran yang cetakan-cetakan Lux gitu ya, itu kata Robnya tuh ditulis dengan tinta merah di bold biasanya. Pernah nggak ngelihat Quran yang begitu? Setiap ada kata Rob, merah warnanya. Ada yang di bold lagi. Kenapa? Itu bukan salah cetak. Karena memang kata Rob dalam Quran itu punya makna tersendiri. Ya, punya makna yang sangat luas. Apa tuh artinya? Rob ini, ulama menjelaskan, satu kata Rob dalam Quran itu sudah mencakup seluruh nama-nama dan sifat yang ada pada Allah. Satu kata Rob itu include, sudah termasuk seluruh nama dan sifat. Namanya aja udah berapa? Sifatnya 20 katanya yang wajib ya. Yang wajib katanya, padahal banyak banget. Yang wujud, idam, bako, dan seterusnya. 99 tambah 20, banyak kan? Banyak banget nih. Berarti kalau Rob itu mencakup 99 nama Allah, berarti Rob bisa berarti Ar-Rahman nggak? Bisa. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mubawai, banyak banget. Jadi luas banget nih. Saking luasnya kata Rob, maka ulama ya apa itu kalau diekstrak? Ya, diekstrak, diambil saripatinya jadi 3. Jadi setiap kali kita menulis kata Rob, langsung ingat di kepala kita bahwa arti kata Rob itu yang pertama pencipta, yang kedua ya Kholik, pemilik, yang ketiga pengatur. Al-Kholik, Al-Malik,
al-mudabbir atau at-tadbir bahasa Arabnya. Pencipta itu al-khaliq, pemilik itu al-malik, ya, sedangkan pengatur al-mudabbir atau at-tadbir. Jadi setiap ketemu kata Rob, Din, jangan artikan Tuhan lagi, Din. Boleh bacanya Rob, tapi yang ada di otak kita berarti dia ini pencipta, pemilik sekaligus pengatur. Jelas nggak di sini? Jelas. Alamin, alamin dia seluruh alam, alam semesta. Alam semesta luas nggak? Luas banget. Apa contoh alam semesta? Apa contohnya? Bumi, langit, termasuk hujan nggak hujan? Hujan ini masuk alam semesta. Suami kita termasuk makhluk kan? Iya. Allah kan sebagai khaliq di sini. Alam semesta sebagai makhluk, jelas ya? Termasuk suami kita nggak? Termasuk. Termasuk rezeki kita nggak? Termasuk. Termasuk kesehatan? Ini semua makhluk nih. Oke, dah paham ya? Nah, Allah suruh kita sholat agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nyambungnya gimana sih? Nanti takwa jadi sabar pasti. Ya, segala puji bagi Allah. Mulai hari ini sadari kalau segala tuh berarti semua nggak? Semua pujian jadi punya siapa? Ada nggak sisanya buat kita? Nggak ada. Paham ya? Mulai hari ini, kalau Erna bangun tidur nyapuin di lantai seluas ini, ya kan? Dia sapuin, dia pel, Dani tidur. Begitu Dani bangun, udah rapi di rumah, agak dipuji, enggak? Nyantai aja dan nyantai, gitu. Gak ada bilang, ya Allah siapa yang nyapu nih? Enggak. Pokoknya lempeng aja dia. Gak dipuji tuh. Nyapunya gak dipuji, ngepelnya gak dipuji. Mulai hari ini gak usah sakit hati. Gak usah sakit hati ketika kita melakukan sesuatu dan gak dipuji. Kenapa? Karena emang segala pujian itu hanya milik Allah. Berhentilah mengharapkan pujian. Orang yang sadar tentang ini udah gak ada sakit hatinya. Dia bawa kue yang hijau ini kan enak banget nih. Gak dikomenin, gak dibilang enak, gak ditanya siapa yang bawa nih, itu habis aja. Itu kalau udah sadar gini, itu gak ada sakit hatinya. Biasa aja. Karena dia sadar pujian itu hanya milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah itu maha sempurna. Allah itu wajar mendapatkan segala pujian karena prestasinya yang sangat prestise dari Allah. Ya. Kita nyapu segini aja udah pengen dipuji banget, segini doang nih. Allah ngurusin seluruh dunia, diurusin sama Allah. Kita bikin rumah setinggi gini aja, ada bocornya nggak kira-kira? Ada. Allah bikin langit, nggak ada tiang penyangga, nggak ada yang bocor sedikit. Hebat banget Allah. Makanya wajar deh kalau pujian itu hanya milik Allah. Saya nggak ada lawan, benar. Jadi mulai hari ini, kalau kita paham Al-Fatihah ayat yang kedua, kita udah nggak punya sakit hati lagi ketika setiap perbuatan baik kita nggak menuai pujian. Nyantai aja. Jelas ya? Oke. Segala puji hanya milik Allah. Oke. Allah yang mana nih? Allah yang maha pencipta, yang maha memiliki, dan yang maha mengatur-ngatur seluruh alam semesta. Yang nyiptain langit, bukan cuma langit diciptain. Allah atur tuh kapan dia malam, kapan dia siang, kapan dia turun hujan, kapan dia nggak turun, diatur. Termasuk yang nyiptain suami kita, yang nyiptain bini kita, ya nggak? Oke. Atas segala pengaturan Allah, ulang, atas segala pengaturan Allah, atas seluruh makhluknya, termasuk kepada pasangan kita, rezeki kita, kesehatan kita, kewajiban kita sebagai seorang hamba atau makhluk hanya segala puji. Apapun yang Allah atur atas makhluknya, Allah turunin hujan, Allah bikin panas nih hari ini, kita jangan nyerah. Tugas kita sebagai makhluk hanya memuji Allah. Udah sampai mana, Pir? Gue udah sampai tol nih. Di daerah rumah gue hujannya. Alhamdulillah. Udah puji aja Allah. Mau dikasih hujan, mau dikasih panas, pokoknya puji Allah. Itu baru hamba namanya. Ya, kalau dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih panas, alhamdulillah. Nak, tabrakan di tol, nak. Alhamdulillah. Nak, gue gak jadi datang. Alhamdulillah. Udah disiapin semua, gak jadi datang semuanya nih. Ini kalau paham begini, tinggal ngomong aja, alhamdulillah. Sabar nggak tuh kalau gitu? Tuh sabar banget tuh. Orang kalau udah paham ini nih,
itu hidupnya adem aja udah. Karena dia nggak punya lagi kesempatan untuk komplain sama Allah karena dia menyadari posisi dia tuh makhluk, bukan holik. Kalau holik, main jobnya itu ngatur. Iya nggak? Allah kan holik. Nih, Allah pencipta nih. Ini punya job desk nih. Allah punya job desk. Apa job description-nya Allah? Ngatur. Sedangkan job desk-nya makhluk diatur. Apapun aturan Allah atas di makhluk, tugas dia hanya muji aja Allah. Jangan dicela. Bu, gimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah gue lagi batuk nih, Indra. Alhamdulillah gue lagi batuk. Dipuji tuh Allahnya tuh. Mir, gimana Mir? Rezeki aman hari ini Mir? Alhamdulillah, tinggal goceng nih, Indra. Buat 2 minggu lagi. Tetap aja Alhamdulillah. Itu orang yang sadar dengan posisi dirinya sebagai makhluk. Jelas ya? Jadi tugas kita selalu memuji Allah atas apapun yang Allah atur terhadap diri kita. Dikasih sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Rezeki gemerutuk, alhamdulillah. Rezeki lagi diserepin, tetap aja alhamdulillah. Itu orang yang begitu, itu hatinya adem terus. Coba ketemu orang kayak begitu. Nggak ada ngeluhnya gitu, Mak. Ya, bukannya nggak punya duit, tapi dia sadar bahwa semua yang Allah atur itu yang terbaik buat dia. Bayangin nih, kalau kita sholat dengan mental kayak begini, kira-kira asik gak itu kita? Asik banget. Makanya Rasulullah, kata Aisyah bilang, Rasul itu setiap beliau ada masalah, kalau bahasa kita lagi galau.com gitu, itu selalu ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, setelah sholat selesai, masalahnya selesai. Rasulullah gitu. Galau gitu ya, tuh kayak nggak tenang, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, begitu salam, galaunya hilang. Masalahnya tetap ada, tapi galaunya hilang. Kok bisa gitu ya? Karena pada saat Rasul membaca Alhamdulillahirobbil alamin dalam sholatnya, dia sadari, iya ya, gue kan cuma diatur, bukan ngatur. Allah sedang ngatur episode gue saat ini lagi begini nih. Anak kita dibikin sakit, suami kita sakit, proyek lagi digagalin sama Allah. Iya kan gue cuma diatur. Kesadaran itu yang membuat setelah selesai sholat, ya udah emang kita lagi diatur begini, santai nggak udah gitu? Ya udah santai. Kalau kita habis sholat 2 rakaat, begitu sholat tenang, begitu sholat salam, puyeng lagi. Kenapa? Baca alhamdulillahnya nggak pakai iman, nggak pakai hati, selewatan aja, nggak dimaknai. Padahal kalau dimanai, nggak ada pujian buat kita. Kita hanya bisa memuji Allah. Gitu tuh. Akhirnya orang yang rajin sholat, kalau dia paham intinya, jadi sabar nggak? Sabar. Jelas ya? Jadi tujuan puasa supaya takwa, kalau takwa orangnya sabar. Tujuan disuruh sholat supaya bertakwa, kalau bertakwa ujung-ujungnya sabar. Oke, jelas ya? Nah, ada satu lagi ayat yang kalau kita baca biasa aja. Udah sering kita baca. Surat apa soalnya? Misalnya. Ada kata-kata yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sobirin. Surat apa tuh? Al-Baqarah 153 boleh nggak? Ya udah coba deh. Kita coba kali aja bener gitu. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sobirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Satu tuh. Ini biasa kan bacanya kan? Allah bersama orang yang sabar. Udah segitu doang kita bacanya tuh. Nanti kita coba dalemin. Ya. Yang kedua Al-Baqarah lagi ayat 249 Bang Junet. Al-Baqarah 249. Coba. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah Maha menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya,
dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali hidup dengan tangan, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as-sabirin. Ya kan ya? Di Al-Baqarah dua-duanya itu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus sekarang di surat 8 tadi 846 ya? Iya. 2249, sekarang 846. Al-Anfal ayat 46. Absennya mana sih absennya? Absen. Itu baca deh. Itu baca. Inti baca bos. 846 bos. Ya. Das baca das. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi benar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Wasbir dan bersabarlah. Terus innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika Allah perintahkan kita masuk training Ramadan 30 hari, tujuannya supaya kita jadi orang bertakwa, dan orang bertakwa itu pasti orang-orang yang sabar. Allah perintahkan kita sholat, tujuannya supaya jadi orang bertakwa, dan kembali orang takwa itu pasti orang-orangnya yang sabar. Begitu kita jadi orang yang sabar, ternyata di ayat ini, di 3 ayat ini, Allah mengatakan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kan kalau kita baca begitu aja, udah begitu aja. Innallaha ma'as-sabirin, selesai. Padahal kalau kita mau baca ayat ini dengan tartil, pelan-pelan bacanya, innallaha, sesungguhnya Allah pasti menyertai atau membersamai orang-orang yang sabar. Itu kalau kita bacanya pakai iman, ternyata jadi orang sabar itu pasti akan mendatangkan atau menghadirkan segala bentuk pertolongan Allah dan ketenangan dalam hati kita. Pasti itu. Kalau bacanya pakai iman. Allah ya, Allah beserta orang yang sabar. Coba, kita nggak punya duit nih. Kita lagi bokeh sebokeh-bokehnya. Ya gitu ya. Kita lagi nggak punya duit nih. Tahu-tahu teman kita bilang, kita ke Bali yuk. Kita ke Bali yuk. Kita nggak punya duit pisan nih. Tapi yang ngajak kita ini, teman kita, orang nomor 1 di Jakarta. Oke, orang nomor 1 di Jakarta. Berarti, waktu kita berangkat sama dia tanpa megang duit, kita mikirin nggak? Ntar gue tinggal di mana di zona Bali ini? Mikir nggak kita? Enggak, kita nggak mikir tuh. Kenapa kita nggak mikir? Ya perginya sama Anita, mau di Grand Hyatt juga kita tenang-tenang aja. Mau 3 hari, mau 5 hari, aman. Kenapa aman? Sama Anita kita begini. Semua tinggal tanda tangan beres. Iya kan? Kita nggak mikir hotelnya, akomodasi kita nggak mikir, transport kita nggak mikir. Das, kita berangkat yuk ke Bali. Kapan? Besok. Oke. Sama lo kan? Iya, sama lo. Iya, sama gue. Oke. Kalau sama lo gue oke. Gitu. Kenapa? Karena kita mau berangkat bersama orang nomor 1 di Jakarta. Kita bersama orang nomor 1, DKI 1 aja, itu adem loh rasanya. Kita nggak puyeng dengan transportasi, nggak puyeng dengan akomodasi. Betul nggak sih? Bayangin kalau kita bersama dengan zat ownernya surga, ownernya neraka, pemilik surga dan neraka, dibersamai oleh Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluk di dunia. Kira-kira tenang nggak kita? Harusnya tenang. Jadi innallaha ma'as-sabirin, kalau kita udah jadi orang yang sabar, Allah akan membersamai kita. Artinya ayat ini memberikan garansi, jaminan dari Allah, kalau kita mampu nih Bang Idas jadi orang sabar, semua itu akan di-cover sama Allah. Semuanya bakal di-cover sama Allah. Asalkan sabar. Sabar ini yang susah.
Iya, emang susah. Makanya karena susah, begitu kita mampu jadi orang sabar, Allah kasih garansi. Ente sabar, ana ama antum. Innallaha, sesungguhnya aku akan membersamai kamu. Gimana tuh kita mau ke Bali bareng Allah? Udah nggak mikir tidur di mana, makan apa, berapa lama di sana, kita nggak akan pusing. Karena yang membersamai kita, zat yang maha segala-galanya. Gitu. Kita ngebakso aja. Di mana yuk? Bukan yang kemarin ente ajak tuh kalau misteri bakso kumis. Kita ngebakso aja nih, ngebakso. Yang ngajak Yuli, adem tuh. Biar kita nggak pegang duit kita. Nah, abis ini kita ngebakso yuk. Sama lo Yul, iya, ayo. Udah ayo aja, kita tahu pasti dibayarin sama dia. Udah, mau minum es kelapa kek, mau nambah kek. Tenang aja kan bayar mah, tenang. Itu. Abu ya. Habis itu pergi sama orang BNI nomor 1. Amin. Iya, jajan lagi sama Irma. Mandiri nomor 1. Adem. Iya kan, kita ke Kuntum yuk. Siapa aja nak? Lo sama gue. Udah adem lah, berangkat. Iya. Karena kita tahu siapa yang membersamai kita. Makanya orang-orang yang sampai di tingkat kesabaran yang sesungguhnya kepada Allah itu mendapatkan jaminan dia nggak akan punya rasa takut dan nggak punya rasa was-was. Allah yang jamin itu. Kalau kita berhasil menjadi orang yang sabar, maafin aja. Pokoknya ada orang salah, maafin aja. Bagaimanapun parahnya kesalahan dia. Itu kan cara jadi orang sabar. Pemaaf, wal afina anin nas. Kata Idas, wah tapi susah banget jadi orang sabar. Emang susah. Makanya kalau kita berhasil melewati itu dan dapat label sabar, Allah akan jamin. Allah akan bersamai kita. Bayangin, didampingin Allah gimana nggak tenang. Iya nggak sih? Iyalah. Ya iyalah. Nah, membuli ke arah situ itu. Gimana? Apa tadi pertanyaan, Das? Gimana caranya biar kita bisa sabar gitu, terima aja gitu ya. Yang tadi nih, ya. Pahami, alhamdulillahirabbil alamin. Pahami dengan baca ayat ini dengan iman baca. Bahwa segala sesuatu itu diatur sama Allah. Itu yang membuat kita jadi sabar. Maka kalau Allah mengatur itu, karena kan untuk banyak makhluk juga. Misalnya Allah mengatur kita untuk atau jatuh miskin, baik mungkin Allah mengatur hal keburukan makhluk itu. Jadi juga Allah mengatur baik. Nah ini Allah mengatur kita di PHK nih. Kalau memang kita ya bahwa mengatur kebaikan setiap makhluknya pasti akan iya Ya, makasih tambahannya Bang Amir. Pertanyaan. Iya, makanya juga kelihatan. Nah, Bang Miras nanya gimana caranya nih? Gue tahu sih harus jadi orang sabar, pun gimana caranya biar kita bisa jadi orang sabar kan gitu. Tadi kan saya bilang pahami alhamdulillahirabbil alamin, pakai iman memahaminya kan gitu. Nah, yang lebih tegasnya lagi buka surat Al-Ahqaf, Bang Miras, surat ke-46 ayat ke-13. Gimana caranya? Gimana sih caranya biar kita gampang deh jadi orang sabar? 46 13. Apa? Nomor berapa ya? 46. 46. 46. 46 13. Innalladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang meyakini bahwa Rabbku adalah Allah, ya kan?
Apa tuh tadi arti kata rob ada 3, Din? Apa aja, Din? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang meyakini bahwa penciptanya adalah Allah, pemilik dirinya adalah Allah, dan yang ngatur kehidupannya adalah Allah, ya kan? Gitu kan terjemahannya kan? Apa tuh terus kalimat berikutnya? Sumastakomu. Kemudian apa? Sumastakomu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah dengan apa? Istiqomah dengan meyakini bahwa yang menciptakan dia adalah Allah, pemilik dia adalah Allah, dan yang ngatur seluruh kehidupannya dia adalah Allah. Istiqomah dengan itu gitu. Terus apa? Dia nggak bakal punya rasa takut, nggak bakal sedih. Yang bilang siapa? Allah. Kalau kita istiqomah, kita yakin bahwa semua ini diatur sama Allah, dan Allah kalau ngatur itu untuk kebaikan atau keburukan kita? Kebaikan. Meskipun kita harus di PHK, ini pasti yang terbaik dari Allah. Meyakinkan tuh, menumbuhkan keyakinan itu kan seperti iman. Kadang-kadang begitu kita di PHK, kita langsung suzon, Allah kok jahat banget sama gue. Begitu Allah kok jahat banget, Allah nggak jamin, jaminan ditarik sama Allah. Allah akan bikin kita sedih, Allah akan bikin kita takut. Aduh, gimana ntar bini gue makan? Ya, orang nggak bertakwa, coba orang yang tidak bertakwa, waktu awal-awal COVID pertama kali muncul, ada bahasa begini. Oh, ini kalau 3 bulan begini nih, bini gue nggak makan urusannya. Iya kan, banyak yang ngomong gitu. Ternyata COVID udah 3 tahun, bininya melar loh. Iya. Kita jangan untuk gue. Ini bukan tentang Irma ya. Ini bukan tentang Irma. Ini bukan tentang Dinda. Ini tentang iya. Iya, tukang Gojek atau kita kan sepi tuh gitu ya. Itu waktu awal-awal COVID udah 1 bulan. Iya mah nggak jadi nangis tuh. Habis dia nangis kita gituin dan dia nggak nangis. Ya, awal COVID 1 bulan nih. Bulan kedua naik Gojek sepi nih, sepi Gojek itu ngomong loh Bang Ida. Oh Pak sepi banget nih, kok berasa kok. Ini kalau 3 bulan begini bini kita bisa nggak makan. Ketemu lagi malah loh bininya. Padahal 3 tahun bukan 3 bulan, 3 tahun. Jangan-jangan bininya direndam di minyak tanah. Banyak kan yang gemuk tuh orang-orang. Ya iya. Ngomong-ngomongnya nggak usah ke gue. Lo curhat ya, kalau gemuk ya sekarang ya. Naik 4 kilo. Jangan bininya gemuk nih di rumah nih, nambah gemuk. Kita aja nambah 3 kilo. Padahal COVID tuh. Dia kan, aduh ini kalau COVID kajian bisa nggak ada nih. Ternyata dengan COVID kajian makin banyak karena pakai online. Iya kita ditajur, ayo mau ngaji di mana? Mandiri jam berapa? Jam 5. Oke, orang kita ditajur doang, tinggal pakai link selesai. Jam 5 bisa kajian, jam 7 bisa kajian. Gara-gara COVID, 1 hari bisa 5 jadwal. Lihat, kekhawatiran kita aja ya terhadap Allah dengan tidak mengimani bahwa Allah itu pengatur yang maha sempurna, bikin kita jadi gelagapan hanya dengan kata COVID doang. Padahal kalau kita yakin bahwa semua itu atas pengaturan Allah, dan Allah kalau ngatur pasti yang terbaik buat kita kenapa sih? Nanya tapi dulu. Ya, jadi innallazina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang meyakini, yang mengimani bahwa Rabb-nya itu Allah, yang nyiptain dia Allah, dia itu yang punya Allah, yang ngatur hidupnya dia Allah, sumastaqomu, kemudian dia istiqomah dengan keyakinan itu, maka Allah tidak akan menumbuhkan rasa takut dan sedih dalam dirinya. Kenapa nggak takut, nggak sedih? Orang yang yakin bahwa hidupnya itu diatur sama Allah dan itu aturan yang terbaik, dia pasti sabar nggak? Dia pasti akan sabar. Dan innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersamai orang-orang yang sabar. Ada aja tuh jalannya Allah tuh. Asalkan kita sabar dulu. Tapi susah, emang susah karena jaminannya apa? Worth it gitu. Kalau kita sabar, Allah akan membersamai kita, kan mahal banget. Mahal gak sih dibersamai sama Allah? Aduh mahal banget. Kita ke Bali berangkat sama orang nomor 1 di Jakarta itu mahal loh.
Udah nggak usah mikir apa-apa deh. Iya nggak sih Pak? Kita pergi sama kepala cabang deh, nggak usah owner, nggak usah dirut, sama kepala cabang aja. Ada mudah gitu. Kan gitu. Jadi ternyata apa sih rahasia di balik perintah takwa? Apa rahasianya? Allah ingin membersamai kita. Allah ingin menjamin kehidupan kita supaya kita nggak galau, supaya kita nggak sedih, supaya kita nggak khawatir. Jelas banget ayatnya. Hanya saja kata-kata innallaha ma'as-sabirin selama ini kita baca selewatan begitu doang. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Udah, kita nggak maknai bahwa kita dibersamai sama zat pemilik surga dan neraka. Iya kan? Kita nggak mikir ke arah sana. Begitu kita pikir sampai ke arah sana, udah, oh iya. Tuh, buka lagi. Surat 39 Az-Zumar ayat 61. Surat 39 ayat 61. 61. Yang belum baca gantian, yang belum baca. Suci, Mbak Suci. Mana Suci? Suci Haryani. Iya, Mbak Suci. Masih suci dia. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pulang mereka. Dan tidak juga mereka. Coba ulang sekali lagi, pelan-pelan bacanya ya. Bacanya pakai hati, pakai iman bacanya coba. Rasain nih arti ayat ini. Orang-orang yang bertakwa, stop. Dan Allah akan senantiasa menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Nah, kan itu kan? Tuh, pasti itu pertanyaannya. Kemenangan dari apa nih? Kemenangan dari tiga tadi. Mampu berbagi kepada orang, kemenangan dari mampu menahan amarah, kemenangan dia mampu memaafkan orang. Orang-orang yang bertakwa ya, itu akan diselamatkan oleh Allah karena kemenangan mereka atas mengatasi hawa nafsunya ini. Nggak mau maafin jadi dimaafin. Yang tadinya pengen marah dia tahan marah. Yang tadinya nggak mau berbagi dia berbagi walaupun kecil. Itu kan susah begitu. Kalau orang bertakwa, Allah akan selamatkan atas kemenangan mereka melawan hawa nafsu tiga ini. Terus terakhirnya gimana, Mbak Suci? Tuh nggak akan ngerasain azab neraka di dunia dan di akhirat. Neraka itu kan gambaran kehidupan yang nggak enak dan nggak akan ada yang namanya duka kita. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya tuh asik aja. Kita yang bingung kadang-kadang lihat dia anak ke-9 nyengir aja. Kita 2 aja puyeng rasanya. Iya, punya anak 1 stres. Kalau punya anak 1 stres, punya anak 9 kan gila. Ada orang anaknya 9 biasa aja tuh, baik. Nyengir aja, dia nyengir aja. Katanya gila. Enggak, beneran. Saya ini true story. Beneran Mbak Anita. Saya punya teman di Palu dulu. Orang Betawi asli, ketemu di Palu gitu. Anaknya 6. Anaknya 6 susun piring kalau kata orang Makassar. Jadi umur 5, umur 4, umur 3, umur 2. Pokoknya setiap tahun lahir. Anaknya 6. Di Pasar Impres, Masomba, Palu. Saya ke rumahnya tuh nginep tuh. Petakan doang. Jadi masuk langsung kamar mandi. Jadi apa ruang tamu kamar mandi udah gak ada kamar. Anaknya 6 tuh. Semua tidur di situ. Oke. Nah, kita nginep di situ ceritanya. Ya kan petakan banyak tuh petakan. Jadi waktu saya nginep istrinya tidur di petakan sebelahnya lagi, punya tetangga. Pagi-paginya balik istrinya. Pak Indra sebentar ya kita makan dulu. Dia tahu nggak? Dia ke warung. Itu beli telur 1. Anak 6 tambah suami istri berapa? 8 tambah tamu 1, 9. Goreng 1 telur, dikasih air, kasih tepung, diaduk, digelar tuh Pak.
Yuk kita makan yuk. Itu ketawa-ketawa loh anak-anaknya makan. Nggak ada sedih, nggak ada malu sama kita. Biasa aja, makan. Ayo. Itu kita ngelihat, ya Allah. Kita ngeliatin Nilu, dia ngejalaninnya tuh biasa aja. Kok bisa gitu ya? Dia yakin emang hari ini Allah lagi ngatur episode gue begini aja, enggak? Ayo mak, apa yang ada deh? Asik tuh, nggak ada sedih. Bener-bener. Ini dia tahu orangnya. Tahu deh. Tahu, anak saya tahu orang. Sekarang tinggal di Ciracas. Udah. Aduh, itu kalau kita ketemu sama orang-orang yang model begitu, ini ayat kebukti banget gitu. Bahwa orang yang meyakini bahwa seluruh kehidupannya itu diatur sama Allah dan pengaturan Allah itu pasti yang terbaik, itu nyantai gitu. Kitanya yang pusing ngelihatnya. Karena kita ini nggak takwa. Itu, kok lu bisa sih begini? Kita nggak habis pikir. Dia mah biasa aja. Bisa begitu, kenapa dan bagaimana gitu. Nah, dia meyakini kalau emang Allah sedang mengatur dia di episode itu. Kan tadi innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa hidupku ini diatur sama Allah. Terus dia istiqomah dengan itu. Udah Allah akan jamin. Udah nggak ada ngeluh-ngeluh lagi. Biasa aja dia. Bener-bener biasa. Mahal tuh. Nah, bisa begitu kita bisa sampai di titik itu, baru tuh jaminan Allah berlangsung buat kita. Innallaha ma'as sabirin. Aku akan bersamai kamu. Ada passing grade-nya ya. Iya. Ada passing grade-nya dulu, benar. Bisa sabar, Allah akan bersamai kamu. Kalau Allah udah membersamai kita, udah gak bakal ada khawatir, gak ada rasa sedih, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 262. Satu lagi. Al-Baqarah 262. Iya, boleh. Silakan. Lagi udah kapan belum tuh? Ayo, yang belum baca, ambil bagian. Ayo, Mbak Irma, silakan. Iya. Al-Baqarah 262 ini tentang infak dan kaitannya dengan sabar dan takwa tadi. Artinya, orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan kemudian, mereka memperoleh pahala di sisi roh mereka. Iya, di sisi roh mereka. Rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Tuh. Orang-orang, ini Allah bilang, ini jaminan Allah lagi nih. Ini tentang infak kan? Nggak dipuji nggak? Biasa aja. Iya kan? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, membagikan hartanya kepada pihak lain dan tidak mengiringi pemberiannya itu dengan ucapan yang menyakiti hati si penerima. Kalau bukan gue nolongin mah udah belangsak loh. Tuh, itu kan kalau yang dikasih denger sakit nggak katanya? Sakit tuh. Udah kasih aja. Orang yang memberikan infaknya dan tidak mengiringi dengan kalimat yang menyakiti hati si penerimanya, berarti tulus nggak tuh? Tulus kan ngasihnya kan? Apa jaminan Allah? Tidak ada rasa takut lagi. Nggak ada rasa takut dan nggak akan ada rasa sedih. Ini kan? Orang pertama kan berbagi di waktu lapang dan sempit. Lapang dia bagi, sempit dia bagi. Tapi jangan diiringi dengan kalimat berikutnya yang bikin sakit hati si penerima. Kan sering tuh kadang-kadang kita begitu ya. Kalau bisa penerima nggak tahu Kalau iya. Nih, kita naik angkot di Bogor 01. Ya, itu satu angkot itu bisa 5 kali tuh tukang ngamen turun naik. Serius. Coba deh hari Sabtu naik angkot di Bogor 01 kayak 03 gitu. Jangan turun-turun. Tes aja, gue pengen tahu bener gak sih kata si Indra. Coba aja deh. Bener kan? Baru turun tukang ngamen, begitu turun naik lagi satu. Supirnya bilang, baru turun bang. Rezeki mau Allah yang ngatur. Tuh ya, tukang ngamen aja segitu tuh keyakinannya sama Allah tuh. Iya, masih ada yang ngasih loh. Padahal baru banget turun, naik lagi satu. Baru juga turun kata supirnya. Dia santai aja, rezeki mau Allah yang ngatur pak. Nyanyi aja.
gitarnya di R, nyanyi di suara C, gitu kan jelas. Tetap aja dia ngasih. Kan gitu. Nah, ceritanya Irma naik angkot di Bogor nih. Ya, tukang ngamen naik satu, dia kasih. Naik yang kedua, dikasih. Yang ketiga udah nggak ngasih. Mulai kesel dia. Karena suaranya nggak ada yang enak. Nyanyinya sembarangan aja. Sampai di rumah, atau sampai di mana ketemu Fitri. Gue bedek banget kita tadi naik 01 di Bogor. Kenapa? Ngamen 5 loh satu angkot. Gitu. Udah ngasih, tapi habis ngasih, dia ngomong begitu tuh. Bayangin kalau ucapan Irma tadi kedengeran sama si tukang ngamen. Kira-kira suara perasaannya gimana? Tapi kan gue ceritanya tukang ngamennya nggak denger, beneran. Iya kan? Yang mau ngasih pahala siapa tadi? Allah. Yang mau ngasih jaminan nggak takut nggak sedih siapa? Allah. Walaupun si tukang ngamen nggak denger, rohnya tukang ngamen denger ucapan kita. Ucapan kita yang begitu itu yang membuat jaminan itu hilang. Akhirnya kita sering galau lagi. Padahal masih terima gaji 5 juta sebulan, biasa 10 juta, terima 5 juta aja khawatir loh. Kalau nggak ada ketakwaan dari kepada Allah. Gara-gara ucapan kita yang begitu, itu membuat jaminan Allah atas ketidakkhawatiran dan kesedihan kita tuh dicabut. Akhirnya di Mandiri masih ada 5 juta. Itu deg-degannya kayak apa nih? Padahal di rekening masih ada parkir duit. Tapi khawatirnya kayak apa? Kayak udah gak punya duit lagi gitu. Padahal masih ada 5 juta. Jadi kita ngasih aja, terus kita iringi dengan perkataan yang buruk, itu membuat jaminan tadi hilang. Dan membuat pahala kita juga hilang. Iya. Apalagi udah nggak ngasih, terus cerita lagi. Gue sebel banget naik angkot, tukang ngamen banyak banget. Lo ngasih nggak? Enggak, ngapain gue ngasih? Udah nggak ngasih, pakai ngomong lagi. Itu kena pasal berlapis tuh kalau di dalam bidangnya opung tuh. Ada nggak sih orang yang begitu? Ada ya? Ada tuh orang tua begitu. Orang sudah dibawa itu punya anak tuh. Kalau punya anak dulu, rawatin gede. Amin nih. Lihat 264 ya. Tadi kan 262. Lihat ayat 264. Yuli baca yuk. Ayat 264-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan batu air. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya yang membuat perasaan si penerima sakit hati. Ngasih aja, terus kita omongin dilarang sama Allah. Karena akan menyebabkan pahala kita itu seperti batu, di atasnya ada debu, terus kena hujan, licin lagi tuh batu. Jadi udah gak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau ngasih kita sebutin, habis. Apalagi nggak ngasih, ngedumel. Kan bernapis kenanya. Udah pelit, terus ngomong-ngomong lagi. Nah, kalau kita masih punya sifat seperti itu, sifat itulah yang akan mengakibatkan kita sering banget khawatir, kita sering banget sedih, padahal kita masih pegang duit. Kita masih ada beras walaupun setengah ember lagi. Orang-orang yang tinggal sekaleng buat makan hari ini aja tuh banyak yang kena. Setengah ember tapi embernya 50 kilo gitu ya. Kan gitu. Ya jelas ya. Jadi rahasia di balik perintah takwa adalah Allah ingin memberikan jaminan ketenangan buat kita. Itu rahasianya. Jadi kalau pengen hidup tenang, akan selalu di backup sama Allah dengan Allah menjamin tadi kan. Allah bersama orang-orang yang sabar, maka takwa deh. Gampang aja maafin orang, gampang aja berbagi, bukan nominal, berbaginya itu loh. Spirit berbaginya itu digampangin aja. Dan jangan dikit-dikit marah.
Kalau kita mampu begitu, insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan kalau kita sabar, Allah menjamin, Innallaha ma'as-sabirin. Aku akan membersamai kamu. Dan kalau kita jalan-jalan sama Allah, Fit, gimana, Fit? Tenang nggak? Tenang udah. Sama DKI 1 aja tenang, apalagi sama dunia dan akhirat nomor 1. Udah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mbak Rini, suara saya kedengeran nggak Mbak Rini? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas, ya? Jelas banget Ustaz. Jadi apa rahasia perintah takwa Mbak Rini? Allah ingin memberikan jaminan ketenangan kepada kita. Allah ingin, waduh cakep. Berarti nggak tidur dia tadi. Iya, makasih Mbak Rini ya. Sip. Oh, Anto. Angin klik lo Tok. Antonya Ratna ini kayaknya. Enggak tahu nih Anto mana nih. Oh, bukan Anto Ratna. Oh gitu. Iya. Udah jelas ya teman-teman ya. Cukup dari saya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan keterbatasan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Buat Mbak Irma, sebelum kita tutup, tadi kenapa? Oh, Irma pakai nangis segala. Tadi tuh. Kenapa tadi sampai nangis tadi kenapa? Oh iya. Pas di apa sih tadi tuh? Coba ya. Iya, mengenai ini tadi sabar tadi. Berawal dari takwa, kita harus selalu bisa berbagi baik dalam kesempitan, sedang dalam kelapangan maupun kesempitan, terus menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Maka ujungnya adalah kita menjadi orang yang sabar. Nah, ini sebenarnya saat ini sedang saya dan suami alami gitu. Ada hal yang membuatnya. Jadi suami itu sedang berjuang lah pokoknya. Iya benar. Berjuang. Sedang berjuang. Nah, lalu hasil dari perjuangan ini membuat dia galau. Dan saya sebagai pendampingnya dia tentunya merasakan kan perjuangan dia sama ini yang begitu berat, yang menurut saya berat, soalnya memang terlihat gitu baik secara fisik maupun mentalnya itu terasa banget. Dan di ujung perjuangannya itu timbul rasa kok saya begini ya gitu loh. Dia merasakan seperti itu gitu. Saya sebagai pendampingnya tentunya harus memberikan semangat. Yang saya terus ulang-ulang, yang saya terus ucapkan ke dia itu adalah sabar atas semuanya. Dan saya ingat itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi saat itu dia merasakan tidak sesuai dengan harapannya dia gitu, perjuangannya ini. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Bersabarlah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan apapun itu, dan yakin itu adalah yang terbaik buat kita. Kita merasa itu nggak baik, tapi Allah bilang itu baik. Dan di detik terakhir, coba baik, itu semua berubah. Masya Allah, itu benar-benar, itu saya rasakan banget. Di detik terakhir, itu semua berubah semuanya. Berubah dan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetaplah percaya pada Allah. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Allah pasti kasih. Allah itu tidak pernah tidur. Dia tahu bagaimana beratnya cobaan yang, maksudnya usaha yang sudah dilakukan oleh Yvette saat itu Allah tidak tidur, dan Allah melihat seluruh rangkaian apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Allah pasti akan kasih, cuma saatnya itu yang kita nggak tahu.
Itu aja yakin. Nah itu tadi apa yang Ustadz sampaikan tadi itu terasa banget sama saya gitu. Jadi buah sabar itu luar biasa. Bayangkan di detik terakhir itu berubah semuanya, apa yang dikhawatirkan oleh dia dan dikhawatirkan oleh semua orang itu berubah menjadi buah yang sangat-sangat manis. Insya Allah itu dia yang makanya tadi saya nggak bisa bendung perasaan saya gitu loh mendengar apa yang tadi sampaikan. Itu, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, makasih Mbak Irma ya testimoninya ya. Ya, benar. Jadi sekali lagi makasih. Sabar itu memang pahit. Sabar itu emang pahit, tapi buahnya itu manis pakai banget. Itu satu testimoni. Saya punya testimoni juga. Ada satu kajian keluarga. Suaminya itu udah divonis masuk penjara udah masuk penjara, suka miskin Bandung. Gitu. Udah vonis hakim. Terus dia minta izin mau umroh dulu sebelum masuk penjara. Yang dia tahu kalau orang udah divonis masuk penjara tuh nggak bisa tuh katanya begitu. Tapi begitu dia minta izin umroh sebelum masuk penjara, ternyata dikabulin. Berangkatlah dia umroh berdua dengan istrinya. Terus undangkan kajian dong sebelum gue berangkat. Kita kajian berbekalan. Terus bekalnya apa sih? Bekal saya selama umroh nggak ada selfie, nggak ada potret-potret. Pokoknya lo fokus aja ibadah, terus minta doa sama Allah sampai hal yang nggak mungkin pun lo minta. Saya bilang gitu. Lo nggak usah laporan doa, gue udah sampai, nggak usah. Pokoknya lo fokus aja ibadah. Saya bilang. Oke. Selesai ibadah, balik ke Jakarta. Begitu balik, skenario-nya dia langsung suka miskin masuk penjara. Skenario di dunianya begitu. Itu sampai di Jakarta pulang, ngaji lagi di rumah di Tajur. Ngaji ke Tajur. Ngaji di rumah, terus dapat WA. Diajak ketemuan sama pengacara di stasiun Tebet. Akhirnya kajian nggak selesai, dia izin, enggak, sorry gue duluan ya. Si suaminya nih yang mau di penjara. Gue mau ketemu orang soal kasus gue nih. Berangkat di stasiun Tebet. Sampai di stasiun Tebet, itu pengacara bilang, berita acara lo nih ada yang cacat secara hukum. Dan ini membuat lo nggak bisa dimasukin penjara. Lihat lo. Ini hari H masuk penjara. Besok masuk penjara, hari ini dibatalin sama Allah. Iya, cacat hukum udah nggak. Ternyata ada kalimat yang menurut si pengacara ini cacat hukum nggak bisa. Kalau ada kalimat ini lo nggak bisa dipenjara, nggak jadi dipenjara lo. Gara-garanya apa? Kesiapan dia menerima takdir Allah. Ya gue udah terima deh. Kalau emang gue sih penjara, gue terima. Dia terima tuh, dia ridho dengan ketetapan Allah. Istrinya siap, anaknya siap, anaknya kuliah di Malaysia. Bayangin orang tuanya mau dipenjara. Pulang ke Jakarta hanya untuk meridhoi kalau bokapnya pengen masuk penjara. Ini kan luar biasa. Nah, keridoan istri, anak, dan dirinya itu yang membuat Allah mencabut rasa khawatir dan kebingungan dia. Innallaha ma'as-sabirin. Antum sabar aja deh. Sepahit apapun itu, kalau kamu sabar, aku akan bersama kamu. Kalau udah Allah bersama kita, udah nggak ada kekhawatiran, Bang Junet. Itu real, true story. Ya, itu aja. Makasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembaliin ke siapa dari yang sini? Anita C. Harjanti. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz Hamida yang telah memberikan sedikit banyak kebaikan yang semoga kebaikan ini bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa di dunia ini. Amin. Dan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak hal yang memang kita bisa pelajari dari permasalahan yang memang kita bisa atasi dengan ketakwaan, kesabaran, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Sebelum mengakhiri kajian ini, kita berdoa aja ya untuk tutup kajian, dan tidak ada pertanyaan lagi ya, tidak ada ya. Jadi kita mau sholat zuhur, kita langsung doa aja.
Ya baik teman-teman, saya datang nggak sendiri, saya bawa anak nomor 2 sama mantu, jadi kita bagi tugas. Doanya Ijul aja yang ditunjuk. Todong aja deh. Ya silakan Jul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal-hamdulillah maulana ya maqbul ya Allah ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nari wa rahmatan hisab. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wa at-taysir fayassir umurana wa dunya wa din wa yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi amna sabira wa fi amna nasi kabira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahillahu alaina bil dinni wal iman was salamati wal islam rabbi ya rabbukallah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Jul. Ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Nggak, teman-teman tadi ada nggak? Cukup ya. Oke, terima kasih dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ini kita nggak selesai, namun kebetulan tuan rumah sudah menyiapkan sajian-sajian sederhana tapi akan menggugah selera kita. Ya, sebelumnya kita akan sholat zuhur dulu bersama. Sudah disiapkan di sebelah kanan. Mungkin teman-teman yang putih mungkin bisa kanan sini, yang bisa di tempatnya ada musola atau dikhususkan tempat buat. Ya, tanya Herna. Di sini ada sejadah sih, mungkin mau barengan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua. Thank you. Makasih Rini, Anto. Kita selesai ya.